Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ibu harap kalian tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 8. Masih di bab 8, yaitu bangun ruang sisi datar. Part yang kedua kita akan membahas prisma. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang hebat, jangan lupa disiapkan alat tulisnya ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini sama dengan minggu lalu, yaitu kompetensi dasar 3.9 dan kompetensi dasar 4.9. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu mengenal unsur prisma, menentukan luas permukaan dan volume prisma, dan yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan prisma. Kemarin kita sudah membahas kubus dan balok, hari ini kita membahas prisma. Kita akan membahas unsur-unsur, luas permukaan, dan volume. Di sekeliling kita banyak sekali benda yang berbentuk prisma dan limas. Untuk limasnya kita bahas minggu depan ya. Benda berbentuk prisma diantaranya adalah paving, ada tenda perkemahan, dan lain sebagainya. Coba diperhatikan gambarnya. Apakah kedua contoh gambar tersebut dapat dikatakan prisma? Mari kita bahas. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai dua sisi sejajar yang sama bentuk dan ukurannya. Ya, di sini ada dua sisi sejajar, yaitu yang berwarna biru ini, yang atas dan yang bawah. Sisinya sejajar, bentuk dan ukurannya pun sama. Itu adalah prisma. Yang bawah ini sisi alas dan yang atas ada sisi atas, dan yang warna abu-abu ini adalah sisi tegak. Jenis-jenis prisma di sini yang pertama ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan ada prisma segi 8. Ciri-ciri prisma yang pertama yaitu prisma mempunyai sepasang sisi sejajar yang berbentuk, yang mana bentuk dan ukurannya sama ya. Kedua sisi ini disebut sisi alas dan sisi atas. Nah, seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, sisi alas dan sisi atasnya sejajar atau berhadapan, yang mana bentuk dan ukurannya sama. Ciri prisma yang kedua yaitu titik-titik sudut alas dan sisi atas prisma dihubungkan dengan rusuk-rusuk yang saling sejajar dan sama panjang. Titik sudut dari alas ya, titik sudut, misal titik sudut ini dihubungkan dengan titik sudut yang berada di sisi atas prisma, itu membentuk rusuk, dan rusuk ini saling sejajar sama panjang. Nah, yang berwarna merah ini adalah rusuk dari prisma. Semuanya sejajar dan panjangnya pun sama. Rusuk ini disebut dengan rusuk tegak atau bisa disebut dengan tinggi prisma. Jenis-jenis prisma khusus yang pertama
Prisma yang semua sisinya berbentuk persegi itu disebut dengan kubus. Yang kedua, prisma yang alasnya berbentuk persegi panjang disebut balok. Sudah kita bahas minggu kemarin ya. Dan yang ketiga, prisma yang alasnya berbentuk lingkaran disebut tabung. Ini akan kita pelajari di kelas 9. Unsur-unsur prisma. Secara umum, unsur-unsur prisma segi N ini adalah banyak rusuk sisi alas. Kalau tadi sudah Ibu sebutkan jenis prisma tadi ada prisma segitiga, segi 4. Nah, N ini adalah 3, 4. Bila prismanya segitiga berarti N-nya 3. Bila prismanya segi 4 berarti N-nya 4. Coba diperhatikan tabel ini. Nah, jenis prisma di sini misal ada prisma segitiga, maka banyak sisinya kita ambil dari N plus 2. N-nya di sini 3 karena prisma segitiga. Jadi banyak sisinya berapa? Yaitu 3 plus 2. Jadi banyak sisi dari prisma segitiga adalah 5. Begitupun dengan banyak rusuk, banyak titik sudut, banyak diagonal sisi, dan banyak diagonal ruang. Di sini tidak Ibu bahas secara rinci seperti minggu lalu, karena minggu lalu sudah terperinci di kubus dan balok ya. Nanti bisa kalian gambar sendiri prisma segitiga itu yang bentuknya bagaimana, sisinya yang mana saja, apakah benar sisinya ada 5, apakah benar banyak rusuknya ada 9, dan lain sebagainya. Begitupun dengan prisma segi 4, segi 5, dan segi yang lain. Luas permukaan prisma segitiga. Diperhatikan di sini ada prisma segitiga ya. Ada sisi atas atau sisi atapnya berbentuk segitiga ya, dan sisi alasnya berbentuk segitiga pula. Di sini ada jaring-jaring prisma segitiga yang mana jaring-jaring ini diperoleh dari prisma segitiga ya. Jadi jaring-jaringnya berbentuk seperti ini. Bila jaring-jaring ini direnggangkan, maka akan berbentuk seperti ini. Ada 2 segitiga dan ada 3 bentuk bangun datar yang berbentuk persegi panjang. Jadi prisma segitiga itu terbentuk dari 2 segitiga dan 3 bangun persegi panjang. Luas permukaan prisma. Untuk menentukan luas permukaan prisma, kita bisa menggunakan, coba diperhatikan lagi ke sini. Ada 2 segitiga, yang mana 2 segitiga ini Ibu tandai bangun ruang 1 ya. Karena segitiganya ini sama, maka sama-sama ditulis 1 di sini ya. Namanya bangun ruang 1. Untuk persegi panjang yang ini Ibu namai 2, 3, dan 4. Untuk mencari luas permukaan prisma, maka semua bangun datar yang ada di sini kita jumlahkan. Karena di sini ada 2 segitiga, maka Ibu tulis di sini 2 kali dari bangun 1 ditambah bangun yang kedua, ditambah bangun yang ketiga, dan ditambah bangun yang keempat. Kemudian bangun yang pertama ini karena berbentuk segitiga, masih ingat luas segitiga rumusnya apa? Ya, benar. Setengah alas kali tinggi, ya. Setengah alas. Alasnya berapa? Dari segitiga ini 3. Tingginya berapa? 4. Jadi di sini bangun yang pertama luasnya adalah setengah kali 3 kali 4. Ditambah luas bangun yang kedua di sini berbentuk persegi panjang. Rumus dari luas persegi panjang adalah panjang kali
lebar, panjangnya 4, lebarnya 20. Maka di sini Ibu tulis ditambah 4 kali 20. Begitupun juga bangun yang ketiga dan bangun yang keempat sama. Namun panjangnya berbeda. Di sini langsung kita hitung ya. Nah, coba sekarang diperhatikan. Karena bangun kedua, 3 dan 4 ini semua lebarnya sama yaitu 20, maka kita sederhanakan menjadi seperti ini. 4 ditambah 5 ditambah 3 dikalikan dengan 20. Ya, kita hitung. 1/2 kali 3 kali 4 adalah 6. 4 ditambah 5 ditambah 3 adalah 12. Kemudian 2 kali 6 adalah 12 dan 12 kali 20 adalah 240. 12 ditambah 240 sama dengan 252. Karena di sini kita mencari luas permukaan, diingat-ingat kalau luas itu satuannya pangkat 2 atau dibaca menjadi 252 cm persegi. Dari luas permukaan prisma yang sudah kita bahas, maka di sini kesimpulannya apa rumus dari luas permukaan prisma? Coba diperhatikan dari baris yang ketiga ini. Maka luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas, ya. Luas alas yang tadi segitiga ya. Ditambah dengan keliling alas yang tadi ada bangun 2, 3 dan 4 dikalikan tinggi. Itu adalah luas permukaan prisma. Apapun bentuk prismanya. Selanjutnya di sini kita akan membahas luas permukaan prisma yang berbentuk segi 6 karena di sini nanti ada bangun datar segi 6. Bagaimana cara mencari luas bangun datar segi 6? Perhatikan, ada prisma segi 6 seperti ini. Jaring-jaringnya sama seperti tadi, namun yang berbeda tadi, kalau tadi prisma segi 3, maka alas dan atapnya berbentuk segitiga. Namun bila prismanya segi 6, alas dan atapnya berbentuk segi 6. Perhatikan. Untuk mencari luasnya sama seperti tadi, 2 dikali bangun yang pertama, karena bangun pertama di sini ada 2, yang mana bentuk dan ukurannya sama, ditambah bangun ketiga sampai bangun yang ketujuh. Ya, ini cara menghitungnya sama dengan tadi. Nah, sekarang kalau tadi untuk mencari luas permukaan itu rumusnya adalah 2 kali luas alas. Nah, luas alas ya diingat-ingat. Kalau sekarang luas alasnya berbentuk segi 6, bagaimana cara mencari luas bangun datar segi 6? Dengan mudah kita lukiskan garis seperti ini di tiap titik menuju titik ya, sehingga di sini terbentuk segitiga. Ada berapa segitiga di sini? Ada 6 ya. Sisinya semuanya sama yaitu 10. Berarti segitiga ini termasuk segitiga sama sisi. Nah, cara mencarinya yaitu kita harus mencarikan tinggi dari segitiga ini. Ya, masih ingat teorema Pitagoras? Kita aplikasikan ke sini untuk mencari tinggi dari segitiga yang berwarna biru ini. Tinggi sama dengan akar dari 10 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2. Hasilnya seperti ini, ada akar 75. Karena akar 75 ini tidak bisa disederhanakan, tidak bisa dihitung nilainya berapa dengan bulat ya. Kita sederhanakan menjadi 5 akar 3. 5 akar 3 dari mana? 75 ini adalah 25 kali 3 ya. Akar dari 25 adalah 5 dan akar 3-nya tetap. Jadi akar dari 75 sama dengan 5 akar 3. Kemudian
Untuk mencari luas dari segi 6 ini, kita perhatikan di sini ya, yang di dalam kurung ini. Karena tadi segitiganya ada 6, maka di sini 6 kali setengah kali 10 kali 5 akar 3. Setengah kali 10 kali 5 akar 3 ini adalah luas dari segitiga ya. Luas dari segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Tingginya ada 5 akar 3 dan alasnya adalah 10. Itu cara mencari luas segi 6. Diingat-ingat ya. Selanjutnya, jadi luas permukaan prisma rumusnya tadi apa? 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Kemudian kita akan membahas volume prisma. Ada yang sudah tahu? Bagaimana cara mencari volume prisma? Ya, mari kita bahas bersama. Coba diperhatikan, ada volume prisma segitiga ya. Bermula dari balok ya. Di sini ada sebuah balok, Ibu iris menjadi 2 bagian yang sama besar, menjadi seperti ini. Nah, irisan dari kedua balok tersebut membentuk bangun ruang ya, yang dinamai dengan prisma. Coba diperhatikan di sini. Untuk balok kemarin volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Masih ingat ya? Nah, untuk mencari volume prisma adalah separuh dari balok. Sedangkan di sini luas alas dari balok ini adalah luas alas ya, alas yang diperhatikan. Alasnya di sini berbentuk persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Maka luas alas dari balok ini adalah 8 kali 6 yaitu 48. Tingginya di sini 40. Nah, karena tadi Ibu ilustrasikan bahwa prisma itu adalah separuhnya dari balok, maka ya luas alasnya pun kita separuh. Kita cari dari separuhnya. Kalau tadi luas alas dari balok itu 48, maka di sini luas baloknya adalah 24, separuhnya dari 48. Maka di sini kesimpulannya apa? Sama juga dengan volume. Jika di sini volume baloknya adalah 1920, maka volume separuh baloknya adalah 1920 dibagi 2 yaitu 960. Atau bila kita mencari volume prisma ya, bisa mencari dengan 1/2 kali panjang kali lebar kali tinggi ya, seperti ini. Atau bisa juga menggunakan volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Alasnya di sini berbentuk segitiga, tingginya ada yang sisi tegak di sini ya. Nanti bisa dicari. Nah, jadi volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Tambahan sama seperti kemarin, untuk mencari panjang kerangka dari prisma, PK sama dengan 2 kali keliling alas ditambah N kali T. N di sini adalah prisma segi keberapa. Bila prismanya segitiga, maka N-nya di sini 3. Bila prismanya segi 4, maka di sini N-nya 4 dan seterusnya. Contoh yang pertama, pernahkah kalian berkemah? Tentu pernah ya. Bentuk apakah tenda yang kamu pakai? Bila tenda yang kamu pakai seperti gambar tenda di bawah, dapatkah kamu menghitung luas kain terkecil yang diperlukan untuk membuat tenda tersebut? Tendanya berbentuk seperti ini, lengkap dengan ukurannya.
Yang ditanya adalah berapa luas kain yang diperlukan untuk membuat tenda. Karena tendanya di sini itu, kalau tenda yang ditanya berarti tanpa alas ya. Berarti di sini komponen yang ditanya untuk mencari luas kain, di sini kita harus mencari luas dari dua segitiga yang sebelah sini dan sebelah sini, dan luas dua persegi panjang ya, sebelah kanan dan kiri. Luas kain tenda sama dengan 2 kali luas segitiga ditambah 2 kali luas persegi panjang. Luas dari segitiga ada setengah kali 6 kali 4. Rumusnya masih ingat kan? Setengah kali alas kali tinggi ditambah 2 kali luas persegi panjang. Persegi panjang itu panjang kali lebar, panjangnya 7 dan lebarnya 5. Kita hitung. Ada 2 kali 5 ditambah 2 kali 35 sama dengan 10 ditambah 70. Sama dengan 80 cm persegi. Jadi, luas kain yang dibutuhkan untuk membuat tenda tersebut adalah, maaf ya ini ada kesalahan, 80 cm persegi. Contoh yang kedua, hitunglah volume air kolam renang yang panjangnya 30 meter, lebar 10 meter, dan kedalaman air pada ujung dangkal 3 meter, terus melandai hingga pada ujung dalam 5 meter. Gambarnya seperti ini. Karena ada bagian yang lebih dangkal dan ada bagian yang lebih dalam, Ibu bagi menjadi 2 bagian. Ada bagian pertama ya, dan nanti kita akan menghitung juga bagian yang kedua. Volume pertama kita perhatikan yang bagian atas ya. Ini termasuk volume balok. Masih ingat volume balok? Untuk mencari volume balok, rumusnya apa? Ya benar, panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? 30, lebarnya 10 dan tingginya 3. Kita tulis di sini. Hasilnya adalah 900 meter kubik. Setelah kita mencari volume yang pertama ini, kita mencari volume yang kedua. Volume yang kedua ini merupakan setengah dari volume balok. Namun tingginya di sini, kalau tadi tingginya sudah kita hitung 3 meter, karena di sini totalnya 5 meter, berarti sisanya kedalamannya adalah 2 meter. Jadi di sini setengah dari panjang kali lebar kali tinggi, tingginya kita pakai 2 meter ya. Hasilnya berapa? Setengah kali 600 sama dengan 300 meter kubik. Kita jumlahkan ya dari kedua volume. Jadi volume kolam renang tersebut adalah 1200 cm kubik. Oh maaf, satuannya di sini harusnya meter ya. Untuk melatih pemahaman kalian pada hari ini, Ibu beri kuis ya. Ibu harap dikerjakan dengan baik dan semoga hasilnya juga memuaskan tentunya. Yang pertama, ada Indra akan membuat 3 papan nama dari kertas karton, di mana bagian kanan dan kirinya terbuka tampak seperti gambar. Jadi papan nama ini terbuat dari karton, kanan dan kirinya berlubang ya. Luas minimum karton yang diperlukan Indra adalah, di sini ada panjang dari persegi panjang ini ada 22, dari alas dari segitiga ini ada 5 cm dan tingginya ada 12 cm. Di sini ada tanda siku-siku, artinya segitiga ini siku-siku di sini ya. Diingat-ingat, bila ada segitiga siku-siku, perlu adanya penerapan teorema Pythagoras. Itu untuk soal yang pertama. Luas karton minimum yang diperlukan ada berapa? Diingat-ingat, di sini Indra membuat 3 papan nama. Jadi hasil akhirnya nanti harus dikalikan dengan 3. Kuis yang kedua, perhatikan paving berbentuk prisma segi 6 berikut.
ada panjangnya 12 cm dan tingginya 5 cm. Yang ditanya adalah berapakah volume paving tersebut. Silakan dikerjakan dengan baik. Jangan lupa hasilnya nanti dikirim melalui Google Form yang sudah tertaut di Google Classroom masing-masing. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa tetap mengikuti pembelajaran pada minggu depan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.